Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang tutorial membuat website toko online menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Di video-video sebelumnya kita udah bikin halaman yang bisa dikunjungi oleh pengunjung website. Itu halaman home atau dashboard ini, dan halaman produk. Nah, sekarang aku mau bikin halaman produk detail, yang mana halaman tersebut bisa diakses ketika pengunjung website mengklik tombol lihat detail yang ada di produk ini. Nih, ketika diklik lihat detail, dia bakal menuju ke halaman produk detail.php, tanda tanya nama produknya itu apa. Ini masih not found karena filenya itu belum ada. Oke, nggak usah lama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Yang pertama harus kita lakukan adalah mempersiapkan filenya, yaitu membuat file produk detail.php ini. Pergi ke VS Code, buka Explorer, dan bikin halaman baru. Namanya product-detail.php. Nah, di sini kita bikin struktur HTML5 biasa. Terus aku bakal bikin di sini detail produk aja. Toko online. Terus pipe detail produk. Kita includein Bootstrap dan font awesome serta style CSS ini. Terus bagian JavaScript-nya jangan lupa di-includein juga. Rapiin, terus includein navbarnya. Kita copy aja yang udah ada. Ini copy dan paste. Kalau di save dan refresh, kita udah jadi bikin file produk detail dan udah ada navbarnya. Untuk desainnya, produk detail ini aku mau sebelah kiri nampilin gambar dari produknya dan sebelah kanan ada nama dari produk dan harga, terus ada deskripsinya. Jadi perlu dibikin kelas container with dulu, terus kelas container ini dikasih padding 5, terus aku bikin ini dikomenin aja ya, detail produk gitu aja. Nah, di sini aku bakal pakai kelas row supaya responsif. Kelas call md5 aja. Terus di sini call md7, 5 tambah 7 sama dengan 12. Salah. Kelas call md7. Di call md5 ini aku bakal imgsrc karena desain dulu jadi nggak perlu ke database. Jadi asal masukin aja yang ada filenya. Kelas sama dengan W100. Save, refresh. Ini gambar kita. Terus di sini mau ada keterangan-keterangannya. Jadi di sini aku bakal bikin sebuah H1. Coba sepatu keren mungkin. Save, refresh dulu. Nah, ini udah ada sepatu keren tapi jaraknya terlalu dekat kayaknya, jadi aku bakal bikin ini call md6 dan offset md1. Save, refresh, dia geser ke kanan. Oke, setelah sepatu keren aku bakal bikin p di sini detailnya. Untuk sementara aku kasih lorem aja dulu 100 kayak gini. Save, lihat, refresh. Oke, terlalu kecil, aku bakal kasih kelas sama dengan fs5. Oke, kayak begini. Setelah detail ada yang namanya, kita lihat dulu, database, produk, nama udah, foto udah, detail udah, harga. Oke, harga sama ketersediaan stok. Kalau gitu harga dulu kita bakal bikin di sini. Kita lihat style CSS, warna, coba warna 2.
RP coba dulu 120.000, save, lihat dulu lah. Oke, segini kita bisa pakai P class sama dengan FS4, coba terlalu kecil, FS3. Nah, warnanya mau diganti jadi warna 2, save, refresh. Oh sorry, salah, bukan di P-nya tapi di sini ya. Jadi di sini aku bakal bikin sebentar, warna 2 itu background, berarti jangan kayak begitu. Pakai mana ya, udah dibikin belum? Ini dia teks harga aja, kelas teks harga. FS cost strip 3 nya dihapus aja karena kita udah ada CSS nya. Kita coba aja dulu kelas teks harga, save, refresh. Nah kayak begini. Kalau misalnya kurang, biarin aja dulu teman-teman. Sekali lagi ya, aku nggak pentingin desainnya. Kalau nggak suka silakan desain sebagus mungkin, aku cuman fokus ke pengambilan data dari database nya aja. Oke, sepatu keren, detailnya udah ada, harganya udah ada, terus status ketersediaan kayak begini aja, ketersediaan tersedia. Ini juga ngambil dari database nanti. Refresh. Ini kita gedein aja tulisannya, kelas sama dengan FS5 samain sama detailnya. Oke, kita kasih bold di tersedianya biar eye catching gitu. Nah kayak begini. Oke, untuk tampilan detailnya kira-kira aku kayak begini aja. Kalau teman-teman nggak suka silakan desain sebagus mungkin. Sekarang kita mau ngambil data ini semua dari database, bukan isi secara hardcode kayak tadi. Oke, cara ngambilnya kita harus ke atas, buka tag PHP dulu, PHP multi. Terus di sini kita copy paste saja dari halaman sebelumnya biar cepat, yaitu kita require koneksi kayak begini. Oke, setelah itu kita mau mengquery ini data ini ke database ini dicari. Oke, kita bisa ngambil dari variabel $nama ini. Aku bakal nampung ke $nama sama dengan get apa tadi, nama, bukan nama, iya nama benar. Nah, sehingga kalau kita coba echo $nama, hasilnya adalah kayak begini, baju 2. Oke, supaya aman kita pakai MySQL apa ya, aduh aku lupa, nyontek dulu sebentar dari halaman admin. Kita pakai yang namanya kok nggak ada ya, sebentar aku cari dulu produk. Ini dia HTML special charts. Paste aja sebelum di $get, kurungnya jangan lupa ini juga di belakangnya. Nah kayak gini. Refresh. Oke, baju 2. Kita udah mendapatkan nama baju 2. Tinggal kita query aja where nama sama dengan baju 2 kayak begitu. Oke. Ini udah oke. Sekarang kita query. Di query-nya aku bakal bikin $produk, query produk sama dengan mQuery $con select bintang from, nama tabelnya adalah produk, where nama sama dengan $nama, kayak begini aja seharusnya udah. Terus kita fetch $produk sama dengan my fetch array $query produk, kayak begini aja udah oke. Ketika kita coba Vardam Vardam $produk udah ada belum datanya. Save dan refresh.
Datanya udah ada, berarti query kita udah benar. Oke. Ini udah benar, tinggal kita ubah-ubah di sini aja. Yang pertama adalah image. Image ini kita sisain nama foldernya /php1 terus php var produk, isinya foto kayak begini. Save, refresh. Sebentar, select bintang from produk. Ini echo-nya lupa, jangan lupa, ini sering lupa aku echo. Save, refresh. Nah, muncul foto dari produk dari nama baju 2 ini. Oke, lanjut ke nama produk. PHP1, oh bukan PHP1, kita bisa lebih cepat lagi pakai snippet yang udah kita bikin, yaitu PHP echo $PHP var produk, ganti jadi nama whatever-nya nih. Save, refresh. Oke, udah berubah jadi baju 2. Sekarang tinggal yang ini apa namanya, detailnya kita hapus semua. Kita query juga, yaitu PHP echo PHP var $produk, terus ini detail. Save, refresh. Nah, ini detailnya. Sekarang harga. Untuk harga di sini ganti RP-nya biarin aja karena kita rupiah. Jadi setelah RP kita pakai PHP echo PHP var $produk harga. Save, refresh. Jadi, nah, status ketersediaan ini biarin aja, yang kita ubah adalah tersedia ini. Tersedia ini kita ubah jadi PHP echo terus $data produk, echo PHP var terus produk. Ini status ketersediaan, apa nama kolomnya ya, lupa. Ketersediaan stok. Save dan refresh. Nah, udah jadi. Ini ngambil dari database semua datanya. Kalau kalian ngeliat ini dan ngerasa jelek banget kok detailnya kayak gini, ya itu karena emang dari database kita kayak begini. Sekarang kita coba aja ya ubah database data detail ini dari baju 2. Aku coba copy paste dari yang panjang ini. Copy paste, terus kita edit yang ini baju 2 ini, ganti detailnya jadi lorem ipsum. Go, kita lihat, refresh. Nah, ininya udah berubah. Kita coba tambah lagi, misalnya kalau kita lihat di e-commerce kan ada keterangan panjang, lebar, tinggi, warna kan. Kita coba edit lagi. Di sini kita bisa pakai enter, misalnya panjang, lebar, tinggi, nah nggak usah, warna. Nah, udah selesai, kita refresh. Nah, kalian lihat di sini panjang, lebar, dan warna malah ke samping, padahal kan tadi nulisnya enter ya. Kenapa begitu? Karena ini tidak mengenal enter. Nah, kayak begini nggak kenal dia. Harus menggunakan BR, jadi kayak tag HTML gitu kan, ada break-breaknya. Nah, kalau udah kita tambah BR, kita lihat dia bakal kenal ada enter. Nah, mungkin teman-teman mikir, ini kok gini, gimana jadinya admin ngisi kalau nggak ngerti HTML, kayak begitu kan. Nah, itu yang aku bahas tentang what you see is what you get text editor. Jadi kalau kita pakai text editor yang aku sebut tadi, kita ketika enter akan membuat tag HTML ini, BR, ketika tab juga kayak begitu. Nah, kalian kalau mau tahu, emang aku belum bahas ya, bisa ngetik kayak gini, WYSIWYG, tinggal baca aja apa sih itu what you see is what you get text editor. Mungkin bakal aku bikin tutorialnya nanti, mungkin. Oke, kayak begitu aja penjelasannya teman-teman. Kalau teman-teman ngelihat yang kayak begini nggak enter atau nggak sesuai yang diketikin di sini, itu karena nggak mengenal adanya tag-tag kayak begini.
harus menggunakan what you see is what you get text editor supaya ada tag-tag HTML. Sekarang kita cek dulu responsifnya. Kalau secara teks, secara tampilan medium kan kayak begini. Sekarang kita coba cek dengan tampilan HP. Nah, ini medium. Ketika pakai HP, nampilnya ini jelek juga. Tapi kita coba aja iPhone. Oke, tampilan handphone sekarang pixel. iPad. Nah, untuk iPad tampilannya jelek kayak begini. Ini harus kita pikirin nih. Kayak mana supaya nggak kayak begini. iPad ini kan medium, jadi kita bisa ganti call MD5 jadi call LG, ini juga call LG, dan ini MD ganti jadi LG. Save, refresh. Nah, untuk iPad udah lumayan bagus daripada yang tadi. Sekarang kita ganti jadi responsif lagi dan cek-cek lagi. Untuk large kayak gini tampilan komputer desktop. Terus kalau tab udah oke, kita kecilin lagi jadi HP juga kayak begini oke lah. Udah termasuk oke nih. Sekarang kita lihat ini harus ada jarak nih, deket banget antara gambar sama nama produknya. Untuk itu kita bakal cari ini dia. Kita kasih call MD5 MB3 coba. Save, refresh. Nah, kayak begini udah cukup. Kalau misalnya masih kurang, silakan ganti jadi MB4 atau MB5. Tuh, udah oke. Oke, untuk responsifnya kayak begitu aja yang harus diubah. Di halaman produk ini aku mau bikin di bawahnya ada produk terkait, yaitu yang muncul adalah produk-produk yang sama kategorinya dengan yang produk yang lagi dilihat ini. Misalnya ini kan produk baju, kategorinya baju. Jadi yang tampil di produk terkait adalah produk yang kategorinya baju juga. Tapi nggak usah banyak-banyak, maksimal 4 aja. Oke, langsung aja bikin komen di sini. Produk terkait. Terus kayak biasa, kelas container fluid. Jangan lupa kasih PY5, terus warna 2, terus kelas container, bikin H2 namanya produk terkait, kelas H2 nya punya kelas text center supaya di tengah dan text white supaya tulisannya warna putih. Save, refresh. Ini dia, udah ada. Oke, untuk produk terkait kita kasih jarak juga ke bawahnya supaya nggak dempet sama foto-fotonya nanti. Refresh. Nah, produk terkait. Sekarang kita tinggal desain tampilannya aja. Untuk desain tampilan di sini kelas row, kelas hitung 12. Aku mau 4 produk, berarti 12 bagi 4 sama dengan 3. Call LG 3. Kayak begini, munculin IMG, SRC, pakai gambar sembarangan dulu, AAA.jpg, kelasnya sama dengan IMG fluid. Nah, fluid biar responsif, image fluid, sama IMG thumbnail, supaya ada style thumbnailnya. Save, refresh. Nah, ini dia udah jadi produk terkait yang pertama. Tinggal di copy paste aja ini. 4 kali, refresh, udah jadi 4. Oke, udah mantap. Sekarang kita cek responsifnya. Toggle ini ketika LG tampilannya oke, ketika medium, untuk medium ini kegedean, aku mau untuk medium 1 baris ada 2 produk, berarti diedit sedikit di call LG 3 nya ini, diedit ditambah call MD6. Nah, copy paste aja sampai ke bawah-bawahnya. Save dan refresh. Oke, sekarang kasih jaraknya ke bawah, ada jarak di sini aja, kasih MB3 coba, terus copy paste ke semuanya. Save, refresh.
Oke, udah ada jarak, udah cukup. Large oke, 4, medium 2, small 1. Oke, udah cukup kayak begini. Masalah desain dan responsif udah oke. Kalau masalah responsif sama desainnya udah oke, sekarang kita tinggal ngambil datanya dari database aja. Oke, langsung aja kita dapat ini ya. Yang kita queryin hasil ini adalah ini. Aku coba dulu. Vardam $produk. Kita lihat, save, refresh. Ini dia panjang banget. Yang perlu kita lihat cuman kategori, ada nggak? Nih, kategori ID. Ring 2. Kategori ID-nya adalah 2. Ini. Jadi kita udah dapat nih. Jadi kita nggak perlu query lagi mencari kategori dari produk ini. Udah didapatkan dari query yang sebelumnya, yaitu ini. Kita tinggal pilih aja $produk kategori ID ini. Kita coba ya. Aku bakal echo aja. $produk kategori ID. Ketika di save dan refresh, muncul kategori ID-nya berapa itu? 2. Jadi udah berhasil, kita bisa pakai ini, $kategori ID. Oke, sekarang kita mau query produk terkait. Query produk terkait sama dengan mquery $con select bintang from product where kategori ID. Ini dia yang dicari, kategori ID sama dengan $produk kategori ID. Kita batasin 4 aja, limit 4. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba Vardam lagi buat ngeliat berhasil nggak ini. Jangan lupa di biarin aja, coba $query produk terkait. Save, refresh. Oke. Harus di fetch dulu. $produk terkait sama dengan mfetch $query produk terkait. Nah, sekarang yang kita mau Vardam adalah produk terkait ini. Oke, kalau udah kayak gini berarti udah berhasil. Berarti query kita nggak salah seharusnya. Ini udah selesai dan ini udah selesai, nggak diperlukan. Terus balik lagi ke bawah. Ini yang desain bawah ini ada 4, kita hapus semua, sisain 1 aja karena kita bakal melakukan looping di sini. Refresh dulu. Sisa 1 dan ini udah kosong yang Vardamnya tadi. Oke, sekarang kita tinggal bikin perulangan aja. Mana dia? Ini dia. Enter. Aduh, sorry. Enter. Di sini tinggal kasih PHP one line while $data sama dengan mfetch array query produk terkait, di copy aja terus di paste di sini. Kasih buka kurung kurawal, tutup kurung kurawalnya dihapus, kasih tutup kurung kurawalnya di bawah PHP one, tutup kurung kurawal. Nah, kayak begini. Kita coba save dan refresh. Oke, perulangannya udah ada, walaupun 2 berarti data ini cuma 2 aja. Yang kategorinya baju. Kategorinya 2. Bentar aku lihat dulu, baju wanita. Ya, berarti baju wanita cuma ada 2 data aja. Oke, ini udah benar. Sekarang tinggal ganti-ganti datanya aja. Image biarin aja, kita ganti jadi PHP echo $data. Biar cepat, PHP var $data foto. Save dan refresh. Nah, kayak begini aja. Produk terkaitnya ada ini dan ini. Kalau kalian lihat ya,
produk terkait kok sama fotonya sama ini, atau kok produk ini ketika muncul produk terkaitnya di produk dia termasuk juga. Seharusnya kan enggak dong, lebih bagusnya kan enggak muncul ya kan, karena udah muncul di sini kenapa harus muncul di sini, berarti kita harus kurangin ini. Di sini kita bakal pakai where ini kategori ID sama dengan produk kategori ID. Sebelum limit kita kasih n, jadi ada query n di sini. ID tidak sama dengan yang ini, dolar produk ini, dolar produk ID. Nah, seharusnya kayak begini udah benar. Save dan refresh. Nah, udah benar. Jadi yang ini nggak termasuk ke dalam produk terkait lagi. Jadi yang muncul cuman produk terkait ini aja. Nah, sekarang kita tinggal bikin URL-nya. Di IMG SRC ini, enter. Ini juga enter. Aku bikin ahref-nya di atas sini aja biar lumayan kelihatan rapi. Ini tutup ahref-nya jangan lupa dan sedikit rapiin. Nah, di sini aku mau ketika gambar ini diklik pindahnya tetap ke halaman produk detail PHP tapi namanya berubah dengan produk yang terkait ini. Jadi kita kasih ahref sama dengan namanya produk detail .php tanda tanya nama sama dengan kita ketik aja dolar data. Ini seharusnya kayak begini, string concat. Aku ulangin biar teman-teman nggak bingung. Di sini produk detail .php tanda tanya nama sama dengan kita hapus yang petik, nggak usah dihapus deh karena kita mau concat. Jadi seharusnya kayak begini, petik 2 titik dolar data. Sebentar ada yang aneh, kenapa warnanya oranye? Sebentar, aku lihat dulu apakah perlu kayak begini. Sebentar teman-teman, kok aku jadi bingung. Ulang lagi ya. Produk detail .php tanda tanya nama sama dengan kok string concatnya nggak bisa ya. Dolar data nama, aku coba kayak begini dulu, bisa nggak ya? Error nggak sih? Yap, error, bukan ini. Oke, aku cari tahu dulu ya teman-teman, kok aku lupa soal ini. Ternyata kesalahannya sepele banget, aku lupa nambahin tag PHP. Nama sama dengan PHP echo. Nah, aku lupa nambahin tag PHP ini. Kan soalnya PHP kita ambil ya, data tulisan ini, jadi lupa nambahin tadi. Kenapa kok error dari tadi? Ternyata gara-gara itu. Oke, lanjut lagi. PHP echo, PHP var, dolar data ini ganti jadi nama. Save, seharusnya sih ini udah benar. Refresh, ketika diklik jadi yang jadi detail adalah baju 4 yang diklik tadi. Kita coba lagi yang lain. Jam tangan misalnya, detail, klik. Nah, ini ada banyak produk terkaitnya. Ini gambarnya kayak begini. Ini harus kita atur lagi bagian object feed-nya. Solusi ini kayak yang udah-udah kita bisa pakai object feed. Untuk itu aku bakal bikin sebuah kelas dulu di IMG ini. IMG SRC bla bla bla, kelas IMG fluid, IMG thumbnail, spasi, aku bakal bikin produk terkait image. Aku copy paste aja ini tulisannya.
kita bikin di style.css-nya ini kelas space produk terkait image, enter. Nah, di sini aku bakal bikin height 100%, width 100%. Save, refresh. Tuh. Ini stretch dia, kasih stretch. Jadi kita pakai tambahan object fit, cover, dan object position center. Save, refresh, dan udah lumayan bagus tampilannya daripada yang tadi. Nah, kalau kalian lihat ini jam 1 ada produk terkaitnya yang lain. Ketika klik yang tengah ini berubah jadi jam 3, yang tampil adalah gambar jam 3 dan produk terkaitnya yang ini. Kayak begitu cara kerjanya. Ya, ini bagian terakhir yang mau kita tambahkan di halaman produk detail, yaitu footernya. Untuk footer, kita bisa copy paste aja dari halaman sebelumnya. Kita copy yang require footer.php ini ke produk detail.php. Cari yang paling bawah, paste, save, dan refresh. Nah, ini footernya. Jadi, kita udah berhasil bikin halaman produk detail, isinya simple aja, yaitu bagian utamanya ada gambar dari produk yang lagi dilihat detailnya, dan ada keterangan-keterangannya kayak nama, detail, harga, dan status ketersediaan. Terus kita juga bikin adanya bagian produk terkait yang mana memunculkan produk-produk yang kategorinya sama dengan produk yang lagi dilihat detailnya. Batasnya cuma 4 aja, nggak usah banyak, dan kita udah includein footernya juga. Ya, segitu aja video tutorial kali ini. Kita udah berhasil bikin halaman produk detail dari produk yang ingin kita lihat detailnya. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru aku tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.